Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip geografi. Geografi adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip dalam mempelajari objek kajiannya. Prinsip geografi digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip geografi sendiri cukup mirip dengan konsep geografi. Bedanya adalah prinsip geografi lebih basic dan luas cakupannya. Berdasarkan definisi dan lingkup kajian geografi, terdapat beberapa prinsip dasar dalam mengenal dan mendalami fenomena geografi, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Yang pertama, prinsip distribusi. Prinsip ini menjadi dasar dan cara berpikir tentang persebaran fenomena atau gejala-gejala geosfer yang persebarannya bervariasi dan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Gejala yang menyangkut aspek fisik dan aspek sosial tersebar luas di permukaan bumi dan memiliki karakter persebaran yang spesifik sesuai dengan ciri geografisnya. Prinsip persebaran merupakan penciri utama dalam studi geografi, sehingga memunculkannya menjadi salah satu pendekatan utama geografi, yaitu pendekatan keruangan. Instrumen utama dalam menerapkan prinsip distribusi adalah peta dan data spasial lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh pengaplikasian prinsip distribusi. Persebaran flora dan fauna di dunia menggunakan wilayah biogeografi, persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata, persebaran sumber daya alam di Indonesia, persebaran curah hujan yang berbeda-beda, atau persebaran iklim antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Intinya, jika kita ingin membahas suatu fenomena dari sudut pandang spasialnya, lebih spesifiknya lagi persebarannya, maka kita akan menggunakan prinsip distribusi. Berikut ini adalah beberapa kata kunci yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena menggunakan prinsip distribusi. Yang pertama, objek tersebut hanya dapat ditemukan, persebarannya hanya ada pada, atau objek tersebut terlihat di beberapa wilayah. Jika kita melihat atau menggunakan kata-kata tersebut, sudah dapat dipastikan prinsip yang digunakan adalah prinsip distribusi. Selanjutnya, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi menyatakan bahwa setiap fenomena geografi selalu memiliki hubungan dengan gejala geografi lainnya, termasuk hubungan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Fakta spasial dari fenomena geografi merupakan hasil proses bentukan interaksi antar komponen geosfer. Oleh karenanya, dengan mengenali persebaran gejala geografi dalam suatu ruang atau wilayah tertentu, maka dapat pula diungkapkan hubungan sebab akibat antara gejala geografi satu dengan gejala geografi lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan prinsip interrelasi pada fenomena geografi. Suhu yang sangat panas menyebabkan penguapan sehingga terjadi hujan. Budidaya tanaman akan tumbuh subur jika dengan kondisi lahan dan perawatan yang baik. Intinya, jika kita ingin membahas dampak suatu fenomena pada fenomena lainnya, gunakanlah prinsip interrelasi dalam melakukan analisis geografi. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena menggunakan prinsip interrelasi. Yang pertama, pembalakan liar menyebabkan erosi tanah berlebihan. Atau terjadi banjir di Kabupaten Sintang karena Sungai Kapuas meluap. Atau hujan asam disebabkan oleh penggunaan kendaraan yang berlebihan. Dengan menggunakan kata kunci di atas, kita dapat mengerti bahwa analisis geografi yang dilakukan berdasarkan prinsip interrelasi. Selanjutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada setiap gejala geografi.
baik yang berhubungan dengan fakta spasial maupun hasil interaksi antar gejala geografi. Prinsip ini memberikan analisis terhadap aspek 5W plus 1H yang dapat diterapkan untuk menjelaskan setiap fenomena di permukaan bumi dengan lebih komprehensif. Secara teknis, prinsip deskripsi ini tidak saja dilaksanakan dengan menggunakan uraian peta, melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan diagram, grafik, maupun tabel. Namun, perlu diingat bahwa bentuk deskripsi berbasis data spasial adalah penciri deskripsi geografi. Berikut ini adalah kata kunci yang dapat digunakan ketika memakai prinsip deskripsi dalam menganalisa suatu fenomena geografi. Contoh yang pertama, korban jiwa dari gempa tersebut berjumlah 100 orang. Siklus air terdiri dari beberapa proses seperti penguapan, pengembunan, dan presipitasi. Mayoritas migran terdiri dari kaum buruh dan kelas bawah. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, kita bisa yakin bahwa analisis geografi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip deskripsi. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip interrelasi. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebarannya, interaksinya, dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya dalam satu kesatuan ruang yang terpadu dan menyeluruh. Berikut ini adalah contoh penggunaan prinsip deskripsi dalam fenomena geografi. Hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena pada saat ini memang sedang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Pada contoh ini, kita dapat melihat prinsip interrelasi di awal, disusul oleh deskripsi, dan pada akhirnya dijelaskan prinsip distribusi hujannya. Intinya, prinsip korologi menggabungkan seluruh prinsip-prinsip yang ada untuk menciptakan suatu kajian geografis yang komprehensif dan akurat mengenai suatu fenomena. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prinsip geografi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.